Jadi hidup kita itu pertarungan antara tiga hal ini. Ego yang harus jadi pengontrol, id yang mendorong semua perbuatan, dan super ego yang ingin memaksakan aturan dalam hidup kita. Sigmund Freud adalah seorang psikoanalisis terkenal yang berperan penting dalam pengembangan teori kepribadian. Freud menjelaskan isi kepribadian manusia melalui konsep-konsep kunci yang dikenal sebagai struktur kepribadian, yaitu id, ego, dan superego. Menurut Freud, terjadinya konflik internal antara id, ego, dan superego dalam diri manusia dapat menyebabkan konflik psikologis dan akan mempengaruhi perilaku seseorang. Salah satu konsep utama yang dikemukakan Freud adalah bahwa sebagian besar aktivitas mental terjadi di luar kesadaran kita, dan bahwa kehidupan mental manusia dipengaruhi oleh pengalaman-pengalaman masa kecil. Nah, ini teorinya Freud yang paling terkenal. Ini struktur kepribadian kita. Kalau tadi sifatnya, kalau ini isinya. Jadi jiwa kita itu ada dimensi id atau das es, ada dimensi ego atau das ich, atau dimensi super ego, das über ich. Jadi struktur kepribadiannya manusia yang pertama id. Id itu insting biologis, dorongan-dorongan instinktif, tabiat-tabiat disebut hewani karena semua hewan juga punya yang kayak gini, yang insting semacam ini. Prinsipnya adalah prinsip nyari enak, nyari nikmat, dan menghindari tidak enak. Kalau di Freud itu contohnya agak saru-saru, tak ganti contoh yang sopan. Misalnya ada dorongan refleks, nah, kedip, bersin, itu kan biologis. Kenapa kamu kedip? Kan nyari enak itu kan, karena kelipun terus kamu kedip, menyingkirkan kotoran. Bersin juga gitu kan, ada kotoran masuk, itu kan nyari enak. Atau yang primer, lapar, begitu kamu lapar, nyari makan. Ya yang seks nggak perlu tak kasih contoh, kamu ngerti sendirilah. Jadi setiap orang punya hasrat ke sana. Itu kalau dalam bahasa agama namanya fitrah sudah. Iya, jadi sudah nggak bisa dibantah. Kalau nggak punya ini ya memang nggak punya dorongan fitri sebagai manusia yang cari makan, cari enak, nggak mau nggak enak, ya berarti kita bukan manusia. Pasti ada dimensi id, instinktif, agresif, nyari karena ini. Oke, itu wilayah pertama. Wilayah kedua, ego. Kalau ego ini aspeknya psikologis, prinsipnya realitas. Kalau it saja, saya ingin makan, ingin kedip, ingin bersin, ingin ini, ingin itu sesuai insting kita, itu nggak peduli, pokoknya makan ya makan, harus dipenuhi. Nah, yang ngontrol itu ego. Makan ya makan, tapi jangan ngambil miliknya orang. Nah, itu ego yang bilang kayak gitu. Makan ya makan, jangan kebanyakan, nanti malah sakit loh. Nah, itu ego. Karena uang kita cuma sedikit, ya belinya nasi kucing. Oke, jadi itu ego. Yang prinsip rasional, prinsip realistis itu ego. Ya realistis lah kita kan. Nah itu biasanya ego yang bilang gitu. It bilang, kita punya hasrat, segera kita nyari istri. Ya enggak lah. Kamu umur berapa? Punya penghasilan enggak lah? Istrimu dikasih apa? Yang bilang gini nih ego. Kalau menuruti it saja, ya hasilnya kayak hari ini kan banyak. Hati-hati loh, jangan sampai ngawur loh. Ya dilampiaskan. Fitrah sih fitrah, tapi kan ada timingnya, ada waktunya, ada ruangnya yang harus pas. Kalau enggak nanti malah sengsara di belakang loh. Nah, itu yang kayak gini-gini ini ego. Kesadaran. Prinsipnya prinsip realitas. Realistis saja deh.
Masa cita-cita kawin sama artis misalnya. Kan dunia kita dunia biasa-biasa kok, bukan selebritis. Itu yang bilang kayak gini-gini ini ego. Oke, itu dorongan, hasrat itu semuanya itu. Kamu ambisius sekali ingin ngerti filsafat. Nah terus egomu bilang, ya pingin filsafat sih filsafat. Cuma filsafat kan rumit, nggak bisa lah langsung, ya pelan-pelan. Nah itu ego yang bilang, saya bertekad akan puasa terus biar segera jadi wali apa kiai. Nah egomu yang bilang, alah dapuranmu kan gitu. Itu ego yang bilang gitu. Ya, sholat 5 waktu aja subuhnya jadi jam 7 pengen jadi wali kan gitu. Yang bilang gini nih ego realistis gitu loh. Kamu kan kemerungsung, enggak, pokoknya mau enggak iso track. Nah itu ego yang realistis yang ngomong gitu. Nah jadi ada dorongan dari it, ada kontrol dari ego, tapi ada di atas itu namanya super ego. Super ego ini aspek sosial. Jadi ego itu sistem moral, norma budaya, nilai sosial, tata cara hidup, mana baik, mana buruk, mana pantas, mana nggak pantas, mana yang benar, mana yang salah di tengah masyarakat. Ini juga masuk dalam hidup kita. Kadang-kadang nggak pas juga. Kadang-kadang dia juga harus dikendalikan oleh ego. Ya kayak tadi loh, itu kan norma itu kan. Orang soleh itu orang yang rajin ngaji, rajin sholat, apal Quran. Terus ayo kamu jadi orang soleh enggak? Nah ego yang ngontrol. Iya sih soleh, tapi sesuaikan dong dengan kemampuan. Nah ini ego yang pengontrolnya. Mahasiswa yang baik itu mahasiswa yang rajin kuliah, tapi juga aktivis, tapi juga ini kan berat kan tuntutan sosial itu. Nah ini saya ingin jadi yang baik kayak gitu Pak. Tapi kan yang meluruskan, mengontrol, mengatur itu ego. Kesadaranmu, iya sih gitu, tapi kan yo nggak bisa segitunya. Nah itu ego yang bilang. Jadi hidup kita itu pertarungan antara 3 hal ini. Ego yang harus jadi pengontrol, it yang mendorong semua perbuatan, dan super ego yang ingin memaksakan aturan dalam hidup kita. Dan ini bikin kita setiap hari ini perjuangan. It tidak terlampiaskan, kita sumpah. Ego kita tidak bisa menjalani, kita kan juga stres. Aduh aku ini kok tidak bisa jadi anak soleh. Aduh aku kok kuliah kok kacau gini. Aku berarti jadi anak yang mahasiswa yang tidak baik ini. Aduh itu kan super ego bikin kita gelisah. Dan setiap hari dari hidup kita ini pertarungan 3 hal ini. It, ego, super ego. Dan hidup kita coraknya nanti seperti ini, tergantung siapa supirnya. Kadang-kadang ego kalah, yang menang it. Maka tindakan kita, perilaku kita sehari-hari agak primitif, impulsif, agresif. Primitif itu ya sakarpe, nyari enaknya sendiri. Impulsif, hanya berdasarkan dorongan hati, dorongan insting. Dan agresif, ingin enaknya dewe itu kan agresif. Jadi tipe orang yang disetir oleh it-nya, itu orang yang gak peduli kiri kanan, yang penting aku enak. Jadi pokoknya begitu masuk ruangan nyari tempat yang paling enak. Kalau di kampus biasanya paling belakang. Gak mikir, mungkin egonya sudah teriak-teriak, jangan paling belakang. Dosennya suaranya gak terlalu keras, harus ke depan. Nggak, enak di belakang. Itu dorongan it. Kamu nyari enaknya sendiri. Kalau ditanya apa-apa, milih mana pacar yang jelek tapi solihah atau yang cakep tapi tidak solihah? Kamu, saya milih yang cakep tapi solihah Pak. Nah itu milih enak dewe pokoknya. Orang gelem juga sing tawar-menawar gitu pokoknya. Nyari enak terus. Jadi agresif. Hidupnya disetir oleh insting saja. Begitu nggak enak, ini kayak bayi. Bayi itu kan akalnya belum lengkap. Orang belum ngasih aturan nilai ke dia, sakarepe dhewe bayi itu. Kencing juga di atas kasur, juga di atas kasur. Pingin makan tinggal nangis, pingin mimik tinggal nangis. Yang nyetir it. Cuma nggak ada orang marah karena orang juga tahu dia masih belum sempurna akalnya. Ya orang kan wis ngerti, nah itu sih bayi. Tapi kalau sudah besar kan kalian nggak bisa it. Pak, pingin kencing Pak, terus neng tembok pojok sana kencing cus. Orang mesti ngamuk loh, otakmu lah wis jangkep Pak. Nggak kayak bayi.
Masa gayanya kayak Bayu, pengen kencing Pak, males ke kamar mandi, dah di atas kasur aja, toh kasurnya bisa dijemur besok. Ya enggak, karena enggak bisa kita hanya ngikuti dorongan itu. Gonta-ganti pasangan juga enggak apa-apa Pak, asal mau sama mau, toh sama-sama enak. Ngapain sih yang lain kok ribet? Itu berarti hidupnya disetir oleh golek enak dewe. Ada hidup yang disetir oleh ego. Ini yang mending, realistis, rasional, masuk akal. Mau kencing, tidak boleh lah di situ, itu kan bukan tempatnya kencing. Mau ke kamar mandi, kamar mandinya kok penuh, airnya nggak jalan. Akhirnya nyari yang pojok-pojok, deket-deket pohon, yang penting nggak kelihatan. Nah itu kan pakai akalnya, nggak kok terus lari ke tengah lapangan, atau lari ke tengah masjid kan nggak. Jadi kalau ada orang kencing di belakang pohon, itu jangan dimarah, itu berarti rasional. Daripada kencing di tengah jalan nanti malah dilihat orang banyak, itu masih pakai akalnya berarti. Iya, daripada kencing di depan pintu rumahnya orang kan malah jadi masalah. Oke, itu hidup yang disetir oleh egonya. Ada orang yang disetir oleh super egonya, perfeksionis, orang yang moralis, apa-apa harus sempurna. Tidak punya uang tapi sedekahkan semua uangnya, itu tidak masuk akal. Sedekah itu kan ya sebagian dari harta kita. Kalau dikasihkan semua tetap nggak masuk akal. Secara nilai bagus, sedekah itu bagus, tapi ya tetap harus dikontrol, harus realistis. Nanti habis sedekah pulang jalan kaki, tidak punya uang, itu tidak masuk akal. Ego tetap harus ngontrol. Ada yang sok moralis, sok kalau sok itu mesti jelek. Ya benar sih, moral itu bagus, tapi kalau sudah sok jadi jelek. Sok soleh, ya itu apalagi. Kalau sudah sok itu ya ada pencitraannya, ada. Jadi mengikuti tata aturan, tata nilai masyarakat, tapi mengorbankan id-nya, mengorbankan egonya. Itu orang yang disetir oleh super ego. Tiap malam sholat, wiritan, gak pernah tidur. Itu kan nabrak id. Kalau id nyuruh orang istirahat, nyuruh enak, meskipun jangan tidur terus, tapi juga jangan tahajud terus. Nabi kan gitu. Islam kan nyuruhnya seimbang, jangan di masjid terus. Ya sekali-sekali di kampus, sekali-sekali di mall, sekali-sekali. Cuma jangan di mall terus. Gitu. Jangan nongkrong terus, juga jangan belajar terus, kan gitu. Sekali-sekali nongkrong, sekali-sekali belajar. Oke, nah itu tergantung siapa yang nyupir. Yang paling bagus si ego yang nyupir, cuma dia harus seimbang. Id-nya harus terpenuhi, super egonya juga terpenuhi. Begitu id-nya tidak terpenuhi, kamu akan gelisah, kamu akan susah. Kenapa? Hasratmu nggak ada yang terpenuhi, kamu stres mesti. Pengen ini nggak bisa, pengen itu nggak boleh, kamu mesti puyeng mesti kalau itu nggak terpenuhi. Super ego nggak terpenuhi, kamu juga gelisah karena kamu bersalah pada lingkunganmu. Kamu merasa nggak cocok dengan kondisi di sekelilingmu. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.